Rahasia? Atau rahasia Athena? Qin Yichen segera menjadi tertarik. Bagaimana menurut Anda? Ares, Dewa Perang, memutuskan sambungan secara langsung, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, katakan padamu untuk bersembunyi dariku, dan aku akan menggantungmu, membuatmu takut. Setelah balas dendam yang hebat, Ares, Dewa Perang, menepuk pundak Sai Lao dan melambaikan tangannya. Beberapa dari Anda yang baru di medan perang, saya akan membawa Anda keluar untuk belajar lebih banyak. Jangan kencing di celana ketika Anda melihatnya nanti. Saya tidak mampu kehilangan orang ini di kuil perang suci. Jelas, Ares, Dewa Perang, siap menghadapi semua krisis dalam perjalanan ke Star Territory. Dia bahkan menggunakannya sebagai tempat latihan baginya untuk mengasah anak buahnya. Di restoran, Qin Yichen mengangkat tangannya tanpa berkata-kata untuk menyeka minuman di atas meja, dan melihat sekeliling di restoran. Tetapi dia tidak menemukan orang luar biasa muncul, merasa sedikit kecewa. Tampaknya perilaku memancing ini membutuhkan pemikiran yang lebih. Kalau tidak, akan terlalu membosankan untuk menunggu seperti ini. Dengan jari-jarinya mengetuk meja 3 kali, Qin Yichen tiba-tiba bangkit. Penjaga toko, bungkuskan aku 2 piring daging. Setelah dagingnya dikemas, Qin Yichen meninggalkan restoran seperti manusia biasa. Tepat saat Qin Yichen baru saja meninggalkan restoran, ada keheningan yang mati di restoran. Asisten toko memandang mereka dengan ekspresi bingung. Apa? Ada apa? Tepat ketika wajah penjaga toko bingung, aroma harum melayang. Di lantai 2 restoran, tanaman merambat hijau menyebar, dan seorang wanita cantik turun ke restoran dengan bantuan seorang pelayan. Sebelum wanita itu bisa berbicara, seorang pria dengan pisau panjang menjadi dingin. Jika bukan karena campur tangan para senior hari ini, aku akan meninggalkanmu tanpa tulang. Wanita itu membungkuk sedikit. Keluarga budak sebenarnya tidak mengerti. Keluarga budak hanya menjalankan toko minuman keras di sini dan tidak pernah menyakiti orang lain. Bagaimana bisa memprovokasi begitu banyak orang untuk ingin mengambil nyawaku? Seorang lelaki tua berambut putih merenung sedikit. Senior maju hari ini, mungkin penilaian kami salah. Setelah kami menemukan kebenaran, kami akan kembali untuk menemukan Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, orang-orang di seluruh toko anggur menghilang tanpa jejak. Kedua asisten toko tercengang, tangan mereka gemetar ketakutan. Wanita itu mengangkat tangannya. Tidurlah, perlakukan itu seperti mimpi. Aroma samar melanda. Penjaga toko kedua menutup matanya, dan tubuhnya yang jatuh dengan kaku ditangkap oleh pelayan dan dimasukkan kembali ke halaman belakang. Wanita itu melihat ke pintu yang terbuka dan sinar matahari yang hangat di luar, dan menghela nafas panjang. Sebelumnya, dia telah dipojokkan oleh orang-orang percaya ini. Orang-orang ini berada di bawah pub, hanya untuk mendiskusikan bagaimana mendistribusikan kredit untuk membunuhnya. Tapi itu berkat kedatangan senior yang membantunya, terutama tindakan meminta 2 kali makan daging di akhir, yang menjelaskan posisinya dan membuat orang-orang ini tidak berani lancang. Tetapi bahkan jika wanita itu memeras otaknya dan mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menemukan orang ini dari ingatannya, yang memiliki kekuatan tak terduga, tetapi sangat rendah hati, yang bersedia berdiri di sisinya. Pinger, pada jam ketiga malam ini, tolong bawakan saya beberapa hadiah terima kasih untuk berterima kasih kepada senior. Jika senior tidak keberatan saya menjadi monster seperti saya ingin pergi ke pintu untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Gadis kecil itu mengangguk bingung. Kenapa 3 shift? Wanita itu menatap dengan tegas ke tempat Qin Yichen duduk sebelumnya. Karena dia mengetuk meja 3 kali. Ingat, tidak peduli siapa yang kamu temui malam ini, jangan kaget, dan jangan kasar. 2 hidangan daging berarti senior telah mengundang yang lain. Pinger dengan cepat mengingat kata-kata ini. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan wanita itu benar, tetapi dia tahu bahwa itu benar untuk dilakukan. Qin Yichen tidak tahu apa yang terjadi di restoran. Bukan karena dia tahu bahwa orang-orang ini memiliki beberapa cara, tetapi mereka tidak cukup kuat. Hanya sedikit kekuatan, hampir mendekati tingkat kekuatan ksatria. Kekuatan ini sebenarnya memalukan. Sedikit lebih jauh ke atas, Anda bisa masuk ke Dewan Bait Suci, tetapi itu tidak cukup. Ke bawah, jika mereka lebih lemah, mereka akan menyerah sepenuhnya, dan mereka akan membusuk dengan nyaman. Tetapi mereka jelas keluar dari kategori ini. Terjebak dalam posisi ini. Bagaimana menerobos dan memiliki kekuatan tingkat ksatria adalah masalah terbesar mereka. Dan ini seringkali membutuhkan bakat dan kesempatan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dan dipahami dengan latihan keras. Kelas orang ini, Qin Yichen tidak mengambil hati, mungkin karena mereka lebih lemah dari pengikutnya sendiri. Lagi pula, setelah memasuki kuil penguasa cahaya, Anda akan dapat memahami di depan patung penguasa cahaya. Adapun praktik tindak lanjut, itu semua tergantung pada fondasi dan bakat mereka. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Qin Yichen berani menaklukkan wilayah bintang lain seperti Ares, Dewa Perang. Jumlah orang percaya sangat besar, mendekati tingkat ksatria. Di bidang bintang manapun,
Itu adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun masih tidak dapat dibandingkan dengan Ares, Dewa Perang. Bagaimanapun, ada celah antara ksatria dan non-ksatria. Ada perbedaan antara ksatria dan ksatria. Bukannya Qin Yichen memandang rendah orang-orang ini. Dia hanya merasa bahwa situasi yang dapat mereka timbulkan terlalu kecil untuk menunjukkan kekuatannya. Bayangkan saja, sebagai manusia, membimbing negara di kota penyesalan, seberapa besar dampaknya, dan kemudian menggunakan cara non-paksa untuk membubarkan kontradiksi. Bagaimana kemampuan Anda? Apakah ada yang meragukannya? Tentu saja tidak. Karena itu, yang ditunggu Qin Yichen bukan hanya peluang, tetapi juga peluang besar. Cukup untuk menunjukkan kekuatannya, cukup untuk memberinya kesempatan untuk muncul. Qin Yichen bergoyang kembali ke rumahnya dan mengeluarkan minumannya. Tetapi setelah menciumnya, Qin Yichen membuangnya dengan sedikit jijik. Hal ini, hanya ada sedikit rasa anggur, tidak jernih dan enak. Bahkan seseorang seperti Qin Yichen yang tidak sering minum dapat dengan mudah membedakan antara kedua jenis anggur ini, yang jauh lebih rendah daripada anggur rohnya sendiri. Meskipun jumlahnya sedikit, itu cukup untuk memuaskan hasrat. Segel lumpur dari toples anggur dibuka, dan tiba-tiba, aroma unik dari anggur roh memenuhi seluruh jalan. Mereka yang mengikuti sepanjang jalan, langsung mengerti setelah melihat kendi dibuang oleh kaki Qin Yichen. Di halaman yang gelap, beberapa orang mondar-mandir di dalam rumah dengan ekspresi cemas. Apa yang kamu bicarakan? Apakah senior ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri atau melindungi kekurangannya? Itu bukan hal yang pasti. Jangan katakan itu. Bisakah kita campur tangan dalam masalah senior? Mari kita tunggu. Aku tidak berdamai. Wilayahnya 30.000 mil. Hadiah ini terlalu kaya. Dalam diskusi sekelompok orang yang tidak mau atau enggan menerima nasibnya, seseorang berjalan kembali ke halaman dengan wajah penuh kehilangan. Semuanya, bawahan saya telah menemukan beberapa berita bahwa senior sedang minum di depan pintu. Jadi Anda harus kembali lebih awal. Itu mengganggu para senior, dan wajah semua orang tidak tampan.